mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Apa yang dikatakan dengan sistematis, bahwa olahraga itu selalu sistematis, karena olahraga yang dilakukan harus berencana, direncanakan. Ada programnya, ada waktunya, ada pembebanan yang jelas, sehingga semua itu akan menjadi pendorong untuk membina, mengembangkan potensi jasmani yang ada, rohani, dan sosial. Tiga hal ini nampaknya yang selalu menjadi pertanyaan pada kita untuk berolahraga. Karena selalu olahraga berkaitan dengan aktivitas gerak jasmani. Aktivitas gerak jasmani akan berpengaruh pada psikis kita, rohani kita. Dan dengan berolahraga akan terbangunlah rasa sosial kita. Maka olahraga merupakan salah satu kebutuhan tubuh yang tetap sehat dan bugar. Sehat saja tidak cukup. Ya, orang sehat saja tidak cukup. Maka orang harus bugar. Untuk mendapatkan kebugaran, maka perlu dengan beraktivitas fisik yang disebut olahraga itu. Dengan kata lain, bahwa olahraga merupakan kebutuhan hidup setiap manusia di segala usia sebagai industri fisik untuk tubuh kita. Dengan kondisi fisik yang baik akan meningkatkan kualitas kinerja kita. Kualitas kinerja akan meningkat apabila kita didukung dengan kondisi yang baik. Selain kondisi fisik kita tidak bagus, pasti kinerja pun juga akan tidak bagus atau berkurang. Jadi jawaban mengapa olahraga itu menjadi penting bagi kita. Jenis dan macam olahraga sangat beragam. Salah satu yang patut dicoba adalah olahraga bela diri. Ini identik dengan kaum pria, namun seiring perjalanan waktu, wanita pun mulai banyak yang tertarik melakukan olahraga ini. Jika dilihat dari teknik dasar, gerakan bela diri untuk pria dan wanita tidak berbeda. Banyak sekali manfaat yang bisa diharapkan dengan melakukan olahraga bela diri. Olahraga bela diri akan mampu untuk mengembangkan fisik, mental, sosial. Pengertian dan jenis olahraga bela diri yang mungkin bisa saya sajikan dalam pertemuan kali ini adalah bela diri olahraga yang memadukan aktivitas fisik dan seni. Nah, teknik untuk membela atau melindungi diri, olah batin atau rasa. Olahraga bela diri ternyata tak hanya menyebabkan tubuh, tetapi juga jaga kondisi psikis seseorang dalam keadaan stabil. Tak heran jika sekarang wanita pun banyak tertarik melakukan olahraga. Ya, kaitan dengan melakukan fisik dan seni, seni di situ adalah olah rasa. Di situ olah batin, olah rasa itu menjadi nutrisi untuk rohani kita. Bela diri merupakan salah satu teknik untuk mempertahankan atau membela diri selain sebagai pembertahan olahraga bela diri semakin populer dari waktu ke waktu, memberi sarana untuk meningkatkan aktivitas fisik. Nah, jenis bela diri yang bisa kita ikuti misalnya taekwondo. Ya, dalam prakteknya olahraga ini membutuhkan tingkat disiplin dan kesabaran yang tinggi. Fokus pada bela diri satu ini adalah keterampilan serta kecepatan kaki dan latihan khusus jika tertarik melakukan olahraga. Ya, kalau ciri khas untuk olahraga taekwondo adalah keterampilan, kecepatan kaki, teknik-teknik kaki. Jadi ciri khasnya. Tapi di balik itu ada hal yang penting di dalam bela diri ini adalah tingkat kedisiplinan dan kesabarannya. Bela diri yang lain adalah karate.
banyak menggunakan fisik seperti menendang, memukul, menyerang, terutama dengan siku. Ini adalah salah satu jenis bela diri yang sekaligus mengajarkan seorang pengendalian diri serta menerapkan disiplin yang tinggi. Karena dalam karate, semua itu pergerakan fisik ini semua bergerak. Setiap teknik yang dilakukan adalah mengkontraksikan seluruh organ tubuh yang kita miliki. Olah napasnya berbarengan dengan dia melakukan teknik pukulan, selain otot-otot yang digunakan seluruh dari lengan, pinggul, kaki, semuanya dikontraksikan untuk memusatkan satu pukulan ke sasaran, ya fokus pada sasaran. Pada saat perkenaan postulan itu adalah juga olah napas, kalau di karate disebut hara, itu sangat penting sehingga tidak ada satu organ tubuh yang ketinggalan di dalam kita belajar melakukan teknik bela diri karate ini. Disiplinnya sangat tinggi. Pencak silat salah satu bela diri di Indonesia yang fokusnya pada koordinasi antara otak dan gerak tubuh. Ini juga bagus dalam meningkatkan fokus dan respon tubuh. Tubuh menjadi lebih tangkas dan memiliki gerakan yang cepat dan tepat, terutama dalam menghadapi bahaya. Ini bela diri nenek moyang kita yang selalu dilestarikan. Banyak sekali cabur-caburnya atau aliran-aliran yang ada di pencak silat, dan juga banyak sekali yang memilih bagaimana untuk kepentingan kita fokus yang mana. Ya. Dalam bela diri ada istilah senjata alamiah. Apa menjadi senjata alamiah? Adalah senjata di dalam olahraga bela diri terdiri dari bermacam-macam bagian tubuh. Setiap ruas tubuh kita ini bisa diolah menjadi senjata yang sangat luar biasa. Banyak sekali dari tubuh kita ini. Tangan itu cukup banyak sekali. Karate dari ujung jari, dari pangkal ruas jari, dari siku dan sebagainya. Itu menjadi senjata. Mana kalau kita asah dengan sebaik-baiknya, itu menjadi senjata yang sangat luar biasa. Tiap bagian tubuh dapat bermanfaat untuk menangkis maupun menyerang. Latihan teratur adalah cara untuk mengembangkan senjata yang dapat digunakan setiap waktu, setiap tempat, dan setiap situasi. Ini sebenarnya bela diri. Ya, bela diri karena teknik bela diri itu menjadi senjata yang luar biasa, senjata yang bisa membunuh, maka harus bisa menempatkan diri. Ini sangat keliru manakala belajar bela diri itu hanya untuk menjadi seorang jagoan. Itu sangat keliru. Itu bukan kasar bela diri. Apa saja manfaat bela diri? Olahraga bela diri sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh. Di samping itu ternyata ada manfaat lain yang bisa dirasakan melakukan olahraga yang satu ini, baik pria maupun wanita. Apa saja manfaatnya? Beberapa manfaat olahraga bela diri yang menjaga kesehatan kardiovaskuler. Dalam melakukan olahraga bela diri perlu tenaga dan kuat dalam melakukan setiap gerakannya. Hal tersebut membuat detak jantung akan meningkat, secara otomatis daya tahan kardiovaskuler pun bisa lebih sehat dan terhindar dari penyakit jantung. Pengerangan tenaga, terjadi kontraksi di seluruh otot yang kita gunakan untuk melakukan gerakan, maka kontraksi otot itu kan perlu suplai energi, dan suplai energi itu dihasilkan dari jantung, yaitu bagaimana jantung, kemampuan jantung untuk memompa darah, karena darah itulah yang nanti mengalirkan energi untuk setiap gerakan. Sehingga dengan bela diri, dengan latihan bela diri tentunya yang rutin itu kan terjadi kemampuan otot-otot kita
otot jantung akan menjadi lebih kuat, otot jantung menjadi kuat, tentunya kemampuan memompa darah ke seluruh tubuh juga akan lebih kuat. Sehingga dikatakan orang menjadi bugar tadi ya, tidak hanya sekedar sehat, tapi bugar. Karena kalau hanya sehat itu katakan terhindar dari penyakit. Tapi kalau bugar mampu melakukan aktivitas dalam keseharian tanpa timbul kelelahan yang berarti. Itu yang disebut bugar. Yang dicari manusia dalam berolahraga adalah kebugarannya. Itu ini kuncinya kita berlatih adalah jantung harus terukur dengan baik. Memaksimalkan fokus dan respon. Manfaat yang kedua adalah memaksimalkan fokus dan respon. Selain membentuk tenaga yang kuat, bela diri juga menuntut orang untuk bisa lebih fokus, konsentrasi, dan memiliki gerakan respon yang cepat. Nah, bagaimana itu terjadi? Di dalam bela diri itu pasti dilatih untuk selalu fokus pada satu titik sasaran. Ya, jadi kalau di dalam karate disebut kime, ya. Fokus pada sasaran, pengeran, memusatkan tenaga, sasaran, dan kekuatan dalam satu titik. Itu fokus. Ya, titik-titik fokus sasaran di bela diri saya kira ya, banyak yang tahu berkaitan dengan ya, titik-titik lemah di tubuh manusia. Ya, titik-titik fatal manusia itulah sasaran-sasaran pukulan maupun tendangan. Kemudian kecepatan respon terjadi manakala bela diri pasti ada dilatih dengan pukulan dan tangkisan, serangan dan tangkisan. Ya, serangan dan tangkisan inilah melatih respon. Karena bela diri kalau ada melatih diserang, menangkis harus mampu membalas. Tidak hanya sekedar menangkis saja, tidak sekedar membela saja. Yang membela, mengelak dan sebagainya. Tapi harus itu menangkis harus fokusnya membalas. Ini ada aksi, ada reaksi. Itulah prinsip di dalam bela diri ya. Khususnya di karate ya ada aksi, ada reaksi. Kalau hanya menangkis saja sudah pasti habis itu. Sebagai sansak namanya. Tidak. Bela diri harus tangkis, hindar, serang. Ya. Ada serangan harus segera dilakukan. Itulah ini yang harus dimiliki, dilatih di dalam bela diri sehingga mampu memaksimalkan fokus dan respon. Ya, setiap ada gerakan, respon dari kita, refleks kita kan sudah otomatis, tidak perlu diperintah lagi. Oh, saya pukul muka, ya saya harus menangkis muka, sudah. Karena begitu saya terbiasa, konsentrasi, dan itu juga bisa latihan ini dengan attention state training. Jadi latihan memperhatikan ya, perhatian kita, mengembangkan perhatian kita pada satu gerakan. Juga dikembangkan dalam selain teknik pukulan komite ya, yang di karate ada komite atau tanding ya, tarung, tapi ada jurus atau kata, yaitu di situ latihan kata itu perlu konsentrasi betul. Ya, konsentrasi dikembangkan di sana karena dia melawan gerakannya seakan-akan dia menangkis dan menyerang satu lawan, lalu dia bergerak sendiri. Tanpa ada fokus, tanpa ada respon ini, mungkin gerakannya tidak akan maksimal. Manfaat yang lain belajar bela diri adalah tubuh lebih lentur. Ya, di unsur fleksibilitas, ya, fleksibilitas ini sangat penting di dalam olahraga, tidak hanya bela diri dan juga tidak hanya untuk olahraga bela diri saja. Dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan fleksibilitas
otot, gerakan sendi. Ya. Kenapa? Kelenturan otot, gerakan sendi ini yang nantinya akan membantu proses peredaran darah yang sangat lancar. Ya, otot kalau kaku akan menghimpit pembuluh darah. Sendi yang kaku akan menghimpit pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu terhimpit, tentunya akan mudah mengganggu proses penghantaran energi ke seluruh tubuh. Dia tidak benar. Maka fleksibilitas otot dan sendi sangat diperlukan di dalam olahraga. Karena begitu kemanfaatannya untuk tubuh. Tidak saja untuk mengembangkan teknik-teknik tendangan, lemparan maupun tangkisan juga, tapi yang lain. Fleksibilitas juga akan mengurangi resiko terjadinya cedera. Orang yang luntur akan mudah menghindar manakala ada serangan. Itulah pentingnya latihan bela diri. Selalu ya, bela diri itu pasti ini untuk stretching. Bela diri fleksibilitas ini hanya dilakukan dengan stretching. Kalau tidak dilakukan stretching, ya pasti otot menjadi kaku. Kalau otot kaku, pasti akan menghimpit pembuluh darah. Menghimpit pembuluh darah, maka akan mengganggu proses peredaran darah akan terganggu. Kalau terganggu, maka penghantaran energi ke seluruh tubuh juga akan terganggu. Oksigen ke seluruh tubuh akan terganggu. Kalau tidak, maka akan terjadinya di situ akan terjadi orang pingsan dan kolap dan sebagainya. Nah, manfaat yang lain adalah mengatasi stres. Ya, bela diri juga mengatasi masalah stres. Orang yang rutin melakukan bela diri, tingkat stresnya akan menurun, bisa menghindari gejala depresi. Karena hormon endokrin akan terlepas karena adanya aktivitas fisik dari olahraga tersebut. Dengan suasana hati yang buruk menjadi senang. Jadi dengan belajar bela diri, maka disebabkan kumpul, akan bersama-sama, akan menjadi hal yang beban-beban yang ada dalam manusia tersebut akan hilang, ya, stres yang hilang karena kita dengan silaturahim itu berkumpul, tukar, apalagi tiap gerakan-gerakan fisik yang dilakukan akan melepas hormon endorfin ini, sehingga suasana yang tadinya kurang enak menjadi lebih baik. Nah, ini stresis. Ya, terus yang kelima, olahraga total tubuh. Bela diri adalah olahraga total tubuh. Jadi jenis olahraga yang semua anggota tubuh bergerak sampai semua ototnya. Belajar bela diri itu tidak hanya pada tertentu saja. Khususnya kalau jadi bela diri karate, tadi sudah saya sampaikan, pukulan itu harus benar. Pukulan yang benar harus sesuai dengan hukum gerak, ya, hukum gerak, ya, hukum anatomi, hukum fisiologi, berdasarkan fisiologinya, anatomi geraknya. Dia harus pola geraknya, pola gerak putarannya harus sesuai dengan hukum gerak anatomi. Kenapa? Kalau tidak, tentunya akan terjadi cedera di daerah tersebut. Jadi banyak yang kurang memahami bahwa teknik pukulan, tangkisan, tendangan di dalam belajar bela diri itu tidak dikaitkan dengan teori anatomi, ya, pola gerak sendiri. Dan memutar kepalan itu melebihi dari ruas gerak sendi siku, sehingga dan terjadi tennis elbow, ya, sakit di siku. Nah, itu. Jadi dalam belajar bela diri, lagi selain otot yang bergerak, di mentalnya terlatih dan sosial emosionalnya akan terjaga. Karena bela diri yang benar itu selalu dikaitkan dengan
Berarti di dalam karate ada 5 hal yang harus diresapi dan diaplikasikan dalam kehidupan. Ya, salah satu dari itu yang disebut dengan sumpah karate. Ya, salah satu dari sumpah karate yang terakhir adalah sanggup menguasai diri, sehingga tidak boleh menggunakan teknik bela diri ini dengan semena-mena, ya, sak maunya. Karena betul itu namanya bela diri, ya, untuk membela diri. Mana saja senjata itu digunakan pada kondisi yang terpepet, ya, yang terpepet, yang terpaksa harus kita keluarkan. Itulah belajar bela diri seperti itu konten. Itulah pengertian dan jenis manfaat bela diri, banyak manfaat olahraga diri, pasti tertarik. Ya, monggo saya melakukan bela diri alternatif olahraga yang menyehatkan sekaligus tidak membosankan. Ya. Jadi berdasarkan data ini, data dari satu jurnal, ya, jurnal di Amerika Serikat, bahwa bela diri jogging dengan kecepatan 8 mampu membakar kalori 4 sampai 472 hingga 750 kalori. Ini hanya sekedar informasi saja. Yang penting tadi bela diri ya, bermanfaat untuk kita. Juga saya baca di jurnal Sport Science bela diri mampu meningkatkan aktivitas fisik dan mengurangi risiko penyakit kronis pada orang dewasa. Kemudian juga latihan bela diri juga menimbulkan efek positif lainnya seperti meningkatkan keseimbangan tubuh, fungsi kognitif, dan kesehatan psikologis yang mungkin semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Jadi pada pertambahan usia jelas secara biologis, secara fisiologis kemampuan otot dan organ tubuh itu seiring dengan bertambahnya usia akan melakukan penurunan. Apabila tidak dilakukan latihan atau aktivitas fisik secara rutin. Nah, secara rutin itu adalah dengan berolahraga. Ya, jadi kalau tadi dikatakan bahwa apakah olahraga bela diri itu hanya untuk orang muda saja, saya kira tidak. Bela diri juga bisa untuk dilakukan oleh seorang yang sudah berusia senior atau lanjut usia. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, saya baca di media bahwa di Jepang itu ada seorang nenek-nenek yang usianya 80 tahun baru belajar bela diri. Baca juga di media informasi bahwa di Malang juga di Indonesia itu usia 73 tahun baru mulai belajar bela diri. Karena apa? Melihat dia seorang penjaga di sekolah, melihat kegiatan bela diri sekolah, baru kemudian dia mengikuti itu. Dan tidak jarang di usia-usia tua yang sampai saat ini belajar diri. Hanya saja kalau belajarnya mulai sudah tua, tentunya ya bukan untuk prestasi, tapi untuk menjaga kesehatan tadi. Agar apa? Nah, fungsi tubuh, fungsi kognitif, fungsi kesehatan psikologis itu tetap terjaga, ya, dalam nah, ini karate merupakan olahraga diri yang fokus pada kekuatan tubuh saat melakukan olahraga. Jadi, karena memusatkan pada otot inti, itu hasilnya lemak di sekitar perut akan terbakar, membuat Anda lebih kuat. Ini mungkin
Dengan latihan karate, ya kardiovaskulernya akan lebih bagus. Ya, setiap latihan karate per jam itu akan mampu membakar 590 hingga 930 kalori yang terbakar. Itu betul dengan belajar karate, bila diri karate maupun pencak silat, yang lain akan siap. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya bisa didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih, sangat menarik ya, sampai saya terdiam mencermati betul. Saya baru kali ini mendengarkan Om Agus menyampaikan sajian yang luar biasa ya. Bagi saya memang nggak biasa, jadi mainnya luar biasa. Dan bagi saya ini bagi saya surprise ya. Materi yang disampaikan sangat menarik. Bagaimana bela diri itu punya dampak di bidang kesehatan dari sisi yang disampaikan Om Agus tadi ya. Dan saya ingin sampaikan bisa ditutup presentasi slide-nya. Saya akan ya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan secara ya. Jadi memang ada seorang nenek. Nenek ini namanya Eddie Smith ya, dari Great Delby di Inggris nih. Ini seorang nenek ini usia 75 tahun, menemui bela diri karate ya. Sampai dipadapi nenek ninja ini, karena dia juara dunia, jadi juara karate ya. Dan ternyata dia tuh sakit kanker, dan kankernya sembuh. Dan bahkan jadi juara karate. Ini contoh saja. Pada usia tua pun masih tetap. Dan ini kita lihat tokoh-tokoh pesilatan di Indonesia ya. Ini yang sangat terkenal. Simbah ini, Eyang ini sangat jago makan toya. Toyanya kayak ketiran luar biasa. Ada Mbah Dirjo dan lain sebagainya. Ini seorang lansia yang sangat hebat, yang kita bisa mengambil pelajaran. Terutama ini yang kita bisa dilihat di YouTube ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah tua tapi masih gerakannya luar biasa. Jadi sampaikan Om Agus tadi, jadi tidak keseluruhan membela diri, tapi juga ternyata membela kita dari penyakit-penyakit ya. Jadi berarti dari bahasa ternik dan orang-orang yang seukurannya atau lebih besar atau bahkan lebih kecil ya. Dan kalau olahraga itu dengan bagus sebenarnya ini ya, dengan bagus dan benar, manfaatnya banyak sekali ya. Bisa menyehatkan, bisa menyenangkan, punya sahabat banyak, menyegarkan, sistem imunnya naik atau tidak gampang sakit dan mudah tidur, punya sahabat banyak, membuat jejaring, apalagi lansia yang dia melatih pada orang seusianya, jadi trainer ya. Jadi kemudian keseimbangan tubuhnya luar biasa ya, tidak gampang jatuh. Hampir semua orang yang belajar ilmu bela diri itu tidak gampang jatuh. Kalau jatuh pun posisinya sangat bagus. Dan yang jelas beberapa tipe yang saya berikan Dr. Woro ternyata itu bisa memperpanjang harapan hidupnya sampai 2-3 tahun. Jadi dari saya dapatkan dari Dr. Woro, seorang pengajar di UND, temannya Om Agus ini, ya beliau menyampaikan bahwa memang dengan olahraga yang bagus itu bisa memperpanjang harapan hidup, menurunkan kesakitan, mengurangi disabilitas, kecacatan, dan bisa membuat hidupnya lebih bahagia gitu. Jadi sekali lagi dengan olahraga teratur, apalagi bila disampaikan Om Agus ini kan mulai jenjang dan itu kan kayak ngobrol kosone ya. Ini luar biasa ya. Jadi atau sampai level pendidikan itu lama sekali nih. Ternyata olahraga teratur itu bisa membuat harapan hidupnya mundur. Jadi luwih dawa umur itu 2-3 tahunnya. Tadi sampean, jadi kematian akibat jantung struktur lebih sedikit ya. Jadi daya tahan tubuhnya kuat, jarang badannya lentur, yang sampaikan bagus tadi ya. Ototnya lebih kuat, tidak mengalami namanya sarkopenia ya. Sarkopenia itu penyusutan massa otot akibat nggak dilatih. Nah, namanya sering disebut dengan deconditioning ya. Jadi suatu bentuk otot yang melemah karena nggak dipakai, dan ini menyebabkan bisa saja menjadi sarkopenia, kemudian bahkan bisa menjadi kecacatan ya. Jadi sekali lagi, dan olahraga teratur itu selain memperpanjang umur, ternyata apa? Mencegah disabilitas kecacatan sampai 15 tahun, ini nggak main-main. Jadi kalau orang biasa gampang cacat, dia nggak gampang cacat nih.
Jadi keuntungannya kejiwaan, nafsu makannya, nya BO-nya jadi gampang. Makanya terapinya apa? Olahraga. Ya, olahraga yang diambil makanya ada olahraga di bela diri itu ada olahraga kesehatan dan olahraga untuk bela diri. Nah, bela diri itu sering dimotivasi para pelatih. Biasanya Om Agus itu kan udah level dan ya. Itu bisa mengambil memodifikasi dari ilmu karate ini untuk kesehatan BAB-nya murid-muridnya itu bisa ya. Dan jelas semua olahraga menyebabkan lebih mudah tidurnya. Jadi ini. Dan lebih sedikit menggunakan obat-obatan. Jadi orang juga olahraga itu memang keuntungannya lebih sedikit menggunakan obat-obatan. Ya. Jadi olahraga apapun silakan. Lagi yang jelas manfaatnya banyak. Tapi sekali lagi manfaatnya kalau bisa dapat manfaat kalau minimal ya 30 menit itu pun bisa dibagi minimal 10 menit kali 3. Hanya perlu hati-hati pada lansia itu kalau olahraga, perhatikan misalnya mau ikut olahraga bela diri pada lansia, dicek dulu pada dokter ya, dicek ada kelainan jantung enggak. Jadi nanti minta pada pelatih karate, taekwondo, jiu-jitsu, kemudian hapkido, kemudian silat ya. Atur ini ada kelainan ini mohon nanti dilatih, mohon sekaligus bisa ngobati. Nah sering sekali sambil latihan bela diri itu ternyata menyembuhkan ya, dan sekali penyembuhan apalagi pakai pernapasan ya itu bisa menyehatkan. Jadi menyehatkan beberapa sendinya, batuk-batuk jadi hilang ya. Jadi ini manfaatnya banyak sekali. Tetapi sekali lagi bagi mereka-mereka yang habis serangan jantung, meskipun senang, hati-hati jangan nunggu 2 minggu dulu. Jadi setelah habis serangan jantung, itu nunggu 2 minggu baru boleh olahraga. Kenapa? Ini kisahnya saya baca Om Agus, saya ini kita punya saudara besar ya, kenalan ya, saudara sendiri. Itu habis ngunduh mantu di daerah Sukoharjo ya. Dan mantu main tenis, padahal bukan karate ya. Nggak taruh ya. Tapi kan kompetitif ya. Main 4 jam, 15 menit, kemudian meninggal dunia. Meninggal di lapangan tenis. Ini contoh. Jadi hati-hati semua orang yang kelelahan, ada rasa-rasa nggak nyaman di dada, jangan coba-coba olahraga, apalagi olahraga yang bersifat kompetisi ya. Hati-hati, kompetisi nggak harus tarung ya, tapi aku nggak kalah dengan dia. Nah, podo wae. Jadi makanya tadi disampaikan Mas Agus tadi bahwasanya olahraga itu pada pengendalian emosi yang luar biasa. Tidak hanya badan wadaknya yang dilatih, bahkan hati-hati seorang yang ahli bela diri itu malah jarang kali memukul orang sembarangan ya, karena tahu bahaya pukulannya. Misalnya pukulan Om Agus itu kalau mengenai saya mungkin patah tulang, saya opnam dari ICU itu. Ya, ya. Makanya beliau jarang nggak kepepet nggak dikeluarkan itu. Nek omong diganggu, tok dipukul aja ralora ya tok wae ra dibales. Nek kepepet ya lagi semacam-macam lagi metu makpruknya. Jadi biasanya seorang jagoan bela diri itu memang jarang membalas. Tapi kalau pas balas ya fatal ya. Ya biasanya menghindar kemudian kepepet ya wes paling penting aku ora bahaya wes ya kadang-kadang demikian. Jadi ini tapi tentang lagi olahraga berarti bisa bantu kepribadiannya jadi bagus. Yang perlu dicermati adalah ini ya. Sekali lagi pada lansia kalau olahraga apalagi kompetisi ya, makanya komite itu jarang ya Pak Bagus ya. Komite tarung lansia itu jarang ya. Atau sering? Ya, ada tapi ada ya? Untuk veteran, kelas veteran. Oh, ada kelas veteran ya. Ada. Ada ya. Wah, itu ngeri juga ya. Ya pengurangan waktu dan ya gerakannya ya seperti itulah. Ya. Wah, ngeri banget ya dia. Waktunya tidak sesuai dengan yang peraturan yang sebenarnya. Oh, yang tulang muda ya. Tetap dipermudah. Namanya ternyata ada. Ya, ada kelas veteran itu ada. Ya. Oh, ya. Ya. Saya yakin semua pasti akan tertarik dan kita akan membaca persoalan pertanyaan yang sudah masuk ya. Mari Mbak Pipit Nur Rahmat Chandra. Baik, saya izin share untuk pertanyaan yang sudah masuk. Semoga waktunya cukup nanti ya dokter ya dokter. Ya, cukupnya ada. Oke, ini pertanyaan pertama dari Bapak Surya Raharjo di Jakarta. Beliau berusia 72 tahun. Berapa idealnya porsi olahraga mungkin untuk usia 72 tahun ini ya? Dan yang beliau lakukan saat ini adalah bermain golf.
9 hole seminggu, senam di rumah dan angkat barbel 4-6 kg sekuatnya setiap hari. Namun sama istri tidak diperbolehkan nih mengangkat barbel 6 kilo. Mohon sarannya begitu. Monggo Bagus. Ya. Terima kasih Pak Probo, Mbak Pipit mencoba untuk ya sharing juga terkait dengan pertanyaan ini, contoh yang sangat bagus. Tadi sudah kita singgung-singgung juga bahwa selamat malam Pak Royo. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambahkan pengertian lebih lanjutnya. Ya, di dalam olahraga itu sama dengan kalau seorang dokter mengobati pasiennya. Perlu dosis yang tepat. Jadi kalau ditanyakan berapa ideal porsi olahraga itu terkait dengan dosis. Ya, tentang dosis itu untuk kita biasanya kalau untuk olahraga kebugaran itu berangkat dari rumus yang sudah terkenal ini, denyut nadi maksimum. Ya, berangkat dari denyut nadi maksimum itu mengukurnya dosis yang tepat. Bagaimana kalau usianya 72 tahun, maka 220 dikurangi usianya. Itu denyut nadi maksimum. Bagaimana untuk olahraganya? Kita aktivitasnya. Nah, aktivitasnya tidak boleh sampai denyut maksimumnya tadi. Denyut maksimumnya Pak Royo ini 148 kali per menit. Nah, untuk aktivitasnya, untuk kebugaran, kalau saya menggunakan rumusnya Gard and McArdle itu menggunakan untuk olahraga kebugaran 70% sampai dengan 80% dari denyut nadi maksimum. Tinggal mengalihkan saja. Kalau denyut nadi maksimumnya 148, ya 70%-nya berapa? Ya 70%-nya kita kalikan 70% kali 148, kira-kira 104 kali detak. Nah, kalau sudah mencapai 104 kali, itu sudah masuk training zone. Artinya olahraga itu akan bermanfaat untuk kebugaran kita. Tetapi kalau kurang dari itu, ya berarti belum masuk training zone. Peningkatannya sangat lambat. Nah, batas atasnya adalah 80% dari 148 kali maksimum tadi. Jadi batas atasnya mencapai 119 kali detakan ya per menitnya. Jadi kalau sudah menghitung denyut nadi 119 ya harus dihentikan, jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan nanti masuk pada tingkat prestasi, olahraga prestasi. Nah, untuk prestasi itu bisa sampai 90% dari denyut nadi maksimum. Nah, untuk kebugaran itu kisarannya kalau menurut teori McArdle itu 80 sampai 80%. Kalau dari Knett-Copper itu 75, ditetapkan 75%. Jadi di antara itu. Ya kalau mau latihan, syukur tadinya baik itu latihan rutin untuk golf ya 9 hole itu setelah 9 hole ya cek aja denyut nadinya, kalau jangan sampai melebihi dari 119 kali tadi, 120 kali ya harus istirahat. Jangan terbawa emosi, wah masih senang nah, terus ya, itu akan berbahaya. Kemudian waktu yang digunakan untuk kebugaran adalah 20 sampai 30 menit ya, itu waktu. Jadi maka disebut di situ kalau latihan aerobik itu harus mencapai 20 menit kontinu secara terus-menerus, aktivitas secara terus-menerus 20 menit itu baru masuk pada tataran aerobik yang menggunakan sistem aerobik.
itu yang terkait dengan apa porsi ya. Porsi kalau dalam bahasa olahraga adalah dosis latihan, jadi dosis beban latihan. Jika sama, kalau seorang pelatih memberikan dosis latihan melebihi kemampuan, maka efeknya minimal cedera. Ya, yang sangat fatal adalah kematian. Mungkin dokter juga sama, salah memberikan obat, dosisnya terlalu tinggi, ya minimal keracunan, ya dampak yang sangat fatal adalah kematian juga. Jadi mungkin kalau olahraga, pelatih olahraga itu ya tidak jauh beda dengan kalau kita dokter kan kata dengan penyakit, kalau kita dengan manusia dalam gerak. Termasuk kita sendiri kadang sangat sombong, merasa setiap kali sudah berolahraga tidak pernah aktif olahraga cek. Nah ini tadi karena emosi tadi, emosional, saya orang olahraga masa kalah dengan yang bukan olahraga. Tadi tidak melihat kemampuannya sebenarnya, kemampuannya jarang olahraga kok seperti zaman dulu ya jalan. Itu akan bahaya. Maka harus di situ kontrolnya harus nanti. Nah, untuk kegiatan golf 9 per minggu saya kira itu kegiatan menurut saya kegiatan anggap itu rekreatif, ya kegiatan aktif, bukan untuk meningkatkan kebugaran dan sebagainya. Karena untuk latihan kebugaran, latihan itu harus rutin seminggu minimal intensitasnya 3 frekuensi latihan itu 3 sampai 5 kali bahkan lebih. Ya, minimal 3 kali per minggu itu frekuensi. Kenapa? Kenapa kok latihan itu 3 kali per minggu? Itu bukan hal yang tidak berdasar teori. Karena teori fisiologi mengatakan bahwa kemampuan organ tubuh itu manakala tidak dilakukan aktivitas atau tidak dilatih lebih dari 2 kali 24 jam, maka akan mengalami penurunan. Nah, makanya sebelum mengalami penurunan, maka lakukan aktivitas lagi supaya tidak jadi menurun. Begitu. Kalau dihitung 2 kali 24 jam adalah 2 hari. 2 hari latihan, selain 2 hari latihan lagi, 2 hari latihan lagi. Sehingga disitulah dasarnya kenapa kok latihan itu seminggu 3 kali minimal. Ya frekuensinya. Itu dasarnya adalah kemampuan fisiologis organ tubuh itu secara teori mengalami penurunan kalau tidak dilakukan latihan lebih dari 2 kali 24 jam. Itu. Kalau dilakukan lebih dari 2-3 kali, ya bagus saja, bisa saja 5 kali. Bisa kalau atlet berprestasi itu bahkan mungkin 7 frekuensinya 1 minggu 7 kali bisa jadi. Bahkan 8 kali bisa jadi latihannya. Karena orang-orang terlatih berbeda dengan untuk kebugaran. Nah, itu kaitannya dengan apa namanya tadi kalau tadi golf itu saya anggap itu rekreatif saja, ya olahraga rekreatif. Ya terkait dengan latihan barbel, kan barbel saya kira sama saja dengan konten rumusnya tadi. Ya, jadi kalau Pak Royo kok nyaman pakai 6 kilo, ya istrinya tidak mengizinkan. Nah, lihat di sini Pak Royo. Jadi kalau mau latihan tadi saya katakan bahwa latihan itu harus sistematis. Ya, sistematis itu ada programnya dengan jelas, jadwalnya jelas, seperti itu yang diulang secara terus-menerus. Nah, barbel itu menjadi pembebanan. Pembebanan kalau semakin berat barbelnya tentunya akan memberi beban pada kita. Yang lebih diperhatikan adalah untuk latihan itu tetap menggunakan rumus yang tadi repetisi, ya menggunakan disebut kalau ini kan pengulangan repetisi. Misalnya barbel diangkat 4 kilo ini dengan 1 menit mampu berapa kali. Menentukan repetisi maksimumnya dulu. Ya, 1 menit continue itu berapa kali. Katakan itu mampunya 20 kali,
maka itu kemampuan maksimum. Nah, bagaimana latihannya? Latihan yang dilakukan adalah sama 70% sampai dengan 80% dari kemampuan maksimum tadi, beban maksimum tadi. Ya, kalau 20, maka 20 kali latihannya berapa? 70%-nya. Berarti kan hanya 14 kali. Ya, 70 hanya 14 kali. Hanya saja 14 kali ini tidak hanya sekali 14 kali selesai. Tapi di dalam program latihan itu ada disebut dengan intensitas. Intensitas itu tadi menentukan 70%, 80% dari repetisi maksimum. Kemudian bebannya tadi, barbelnya, silahkan menggunakan yang 4 atau 6 sama saja. Kemudian ada lagi dengan yang disebut set. Ya, set itu pengulangan dari repetisi yang dilakukan. Artinya tadi kalau untuk kebugaran itu bisa 3 sampai 4 set. Setiap kali latihan lakukan 14 kali, istirahat. Istirahat bisa 20 detik, 30 detik. Ini kalau gerakannya cepat, ya mungkin rasionya bisa 1:2 atau 1:3. Nah, setelah istirahat, kembali lagi dilakukan lagi 14 kali lagi. Begitu, frekuensinya berapa? Seminggu 3 kali sama. Ya, seminggu 3 kali itu menjadi tolok ukur yang namanya CCM itu ya terjadwal lagi. Jika dalam 1 hari latihan itu bisa mencapai kalau 14 kali 3 ya bisa 42 angkatan. 24 angkatan. Nah, bagaimana untuk berikutnya? Mungkin dalam latihan beban seperti ini, otot bisa meningkat setelah dilatih 3 kali dalam seminggu, kira-kira 2 minggu akan meningkat antara 5 sampai 15%. Kira-kira begitu. Nah, peningkatannya bagaimana untuk meningkatkan bebannya? Ya dicek lagi. Semenit tadi mampu 1 menit berapa kali lagi? Ada peningkatan enggak? Yang tadinya di awal 20, apakah sudah ada peningkatan? Kalau peningkatan itu, ternyata bisa menjadi 25. Nah, latihannya gimana berikutnya? Ya 25 kali 70%. 20 kali. Itu cara meningkatkan beban. Jadi peningkatan beban itu tidak asal begitu saja. Sesuai ini tak naikkan, 4 kilo senteng 6 kilo, 6 kilo letak. Ya, bukan begitu. Tapi ini program yang harus dipahami. Nah, di dalam latihan barbel tentunya ini banyak sekali variasinya. Ya, bisa apa yang dilatih? Mungkin bicepnya, ya otot depannya. Harus dilatih juga tricepnya atau belakangnya. Ya, kemudian otot bahunya, ya biar kuat. Biasanya mungkin pukulannya stick ya, ayunan sticknya lebih kuat, mungkin otot bahunya ini. Jadi bisa dengan gerakan-gerakan ke depan, bisa ke belakang, bisa shoulder ya, bisa dorong ke atas. Jadi bentuk latihan variasinya banyak sekali. Maka untuk melatih itu tidak hanya bagian otot tertentu saja, depan saja, belakang saja, itu full. Nah, barangkali itu yang kaitannya dengan pertanyaan Pak Royo. Mungkin bagaimana melihat kebugaran seseorang itu bisa bila daripada saat kita bangun tidur. Apakah saya bugar atau tidak? Ya, bangun tidur, hitung nadi, ya duduk di atas di kasur gitu, hitung denyut nadi per menitnya berapa. Kalau seusia kita manulah 50 tahun ke atas, itu kalau masih mencapai kurang dari 67 itu kebugarannya sangat istimewa. Ya, jadi kalau baik itu 60 sampai 75. Tapi dikatakan dalam satu rumus bahwa orang biasa tidak terlatih, denyut nadi maksimum istirahat atau denyut nadi istirahatnya itu antara 70-80 kali per menit. Jika kalau bangun tidur kita
sering-sering kontrol denyut nadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin sebagai sharing saya untuk menambahkan apa yang pertanyaan Pak Royo tadi, mudah-mudahan berkenan ya. Terima kasih. Pak Korbo. Ya, terima kasih. Jadi cukup jelas ya. Sampaikan inilah ketemu pakarnya tuh satu soal bisa jawab berapa jam ya. Jadi dan memang pada lansia itu tadi orang normal, pada lansia 220 training zone atau target zone itu 220 orang umur, tapi pada lansia 50-60% ya kalau lansia. Pada semakin tua pada targetnya dikurangi. Jadi tadi untuk atlet ya kita jadi tahu ya 80-90%. Waktu itu memang beda ya. Kemudian pada lansia juga hati-hati kalau ada rasa-rasa nggak nyaman jadi ya. Pada telatan ada ampek ya, ampek. Kemudian cuma bios semua, ampek, kemudian rehat ketika sakit itu bisa serangan jantungnya. Hati-hati. Ya, jadi harus waspada. Rasanya ampek di dada sini, ampek sumpek sini. Kalau dijepit ini dadanya, hati-hati. Ini tanda-tanda serangan jantung koroner. Kok enak ya, ampek loh, ampek loh. Kok dipegang kok enak, tapi ampek, pegang enak. Pinggir cepat ini. Ini serangan jantung. Kemudian terus rahangnya sakit, awas. Apalagi jendeknya nyeri, apa sih ini? Itu sangat biar semua tuh petot ini bisa serangan jantung. Hati-hati segera minum. Makanya siap olahraga pada lansia bawa obat aspirat, asetosal sama isobutinitrat ya. Selalu bawa itu jangan lupa. Ya jangan lupa itu. Jangan bawa isobutinitrat dan asetosal ya. Itu dibawa kantongane wong tua itu. Jadi itu dibawa terus supaya kalau ada apa-apa tidak sampai fatal ya. Jadi sampaikan tadi oleh Mas Agus Margono tentang fit ya, frekuensi, intensity, type and time ya. Kemudian atau pakai kripe, continuous, rhythmical, endurance, progressive, kemudian intensity. Jadi ini prinsip-prinsip seperti ini sebaiknya kita ketahui. Dan memang paling bagus kalau itu ikut latihan ikut yang pelatih yang memang berkualitas ya. Karena pelatih itu pasti belajar ilmu anatomi, fisiologi, kinesiologi, traumatologi, dan itu sangat memahami apa yang bahaya tidak bahaya. Jadi itu pentingnya seorang gimana? Termasuk biomekanika. Ya biomekaniknya. Jadi pasti dihitung. Jadi maka seorang pelatih itu pasti memperhitungkan itu. Makanya kalau kita tidak asal yang melatih badannya seksi ya, bisa konyol. Mbak Kakung pelatih gadis-gadis atau mbak-mbak Zenop badannya bagus, jantungnya pedot nanti. Ya. Jadi hati-hati, banyak pelatihnya kalau olahraga yang saya baiknya pelatihnya juga yang tua ya, itu bagus sekali. Atau yang muda boleh tapi yang menguasai ilmu itu supaya takarannya tidak salah. Jadi bahkan masalah kuat dan tidak kuat tapi aman atau jadi yang penting olahraga menyehatkan dan menyenangkan. Yang penting sekali untuk kita pahami dan bagi yang belum terjawab, insya Allah kita jawab lain waktu ya. Sayang sekali memang materi ini materi yang sangat penting dan nanti kita akan memberikan jawaban-jawaban pendek oleh Mas Agus Mas Goro ini dan saya dan mungkin yang lainnya. Di Andik ya, di Andiknya juga putra kandungnya Om Agus ini yang juga dosen olahraga di UNS ya. Dan kemarin Mbak Sari juga yang dibimbing dan 3 ya, Indah juga. Jadi Mas Agus ini mendidik putra-putranya dengan olahraga dan memang anaknya senang olahraga meskipun seorang psikologi. Demikian, mohon maaf karena waktunya terbatas. Terima kasih Mas Agus atas penyampaiannya. Mbak Pipit, terima kasih Mbak Pipit. Terima kasih para penyalaan saya di Berbada. Pertanyaan yang belum akan jawab lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi acara PED ke-29. Saya selaku pembawa acara malam ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa minggu depan di hari Selasa 2 November 2021. Salam sehat, aku sayang lansia Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bagus. Terima kasih, Pak Di. Terima kasih.
berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli, geriatri yang ahli lansia saat ini, energik sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergami